Perkenalkan, nama saya Tiara Angelita dengan NPM 23120111575. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari kelas Bung Arta. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu praktisi hukum, yaitu Pak Agung Prabudi, salah satu jaksa dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Oke, selamat pagi Pak. Pagi deh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, pada wawancara kali ini saya ingin menanyakan mengenai proses pembentukan serta pengujian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Sejauh mana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mencerminkan prinsip demokrasi dan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama dalam menjamin partisipasi publik dan transparansi? Ya, oke. Terima kasih deh. Jadi ini sangat aktual isunya ya, karena mungkin selama ini yang kita ketahui terkait pembentukan undang-undang itu ada beberapa undang-undang yang kajiannya itu sudah dilakukan internal oleh DPR misalnya. Tapi sekarang ini kan mahasiswa ataupun masyarakat kan semakin cerdas, apalagi ada masukan-masukan terkait undang-undang yang sepertinya dirasa tidak pas ataupun kurang pas, itu mahasiswa sekarang bisa langsung mengutarakan pendapatnya. Apalagi yang kemarin ada demo kan menuntut ke DPR terkait 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ini walaupun undang-undang itu banyaknya dirapatkan di dewan, tapi kita sebagai masyarakat ini bisa memantau juga, apalagi dengan media sosial sekarang ini kan, undang-undangnya akan disahkan aja kita bisa langsung tahu. Ya, terlebih lagi kalau ada dengar pendapat ataupun peran mahasiswa itu bisa menyampaikan sebelum undang-undang itu disahkan, ada pendapat dari publik. Nah, itulah ranahnya kita ataupun adik sebagai mahasiswa dan masyarakat tuh bisa menyampaikan aspirasinya terkait bagaimana sih yang akan kita bentuk undang-undang ini, tujuannya apa, seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah dalam praktiknya sering terjadi peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dan bagaimana cara Bapak menyikapinya? Nah, kalau bertentangan secara analogi bahasa itu jarang terjadi. Dalam arti gini, misalkan undang-undang di KUHP yang lama tentang pencurian itu pasti tidak akan bertentangan dengan undang-undang yang sejenis. Tapi ada kejadian seperti ini, bukan pertentangan ya, tapi kalau dalam istilah hukumnya lex specialis ex derogat ya. Jadi ada undang-undang baru yang hampir sama atau yang bisa menggantikan. Jadi contoh, waktu itu saya menangani ini perkara di Kominfo terkait dengan undang-undang yang masalah sinyal radio, sinyal seluler yang ilegal. Jadi kalau dulu menurut undang-undang yang lama itu penyidik Kominfo itu, Kementerian Informasi itu bisa menangkap pelanggar untuk diajukan ke pengadilan. Nah, tapi setelah munculnya undang-undang Omnibus Law, nah itu kan dia seperti palu gada tuh, dia merevisi sebagian undang-undang yang ada. Nah, di undang-undang Omnibus Law itu penyidik Kominfo itu tidak dibolehkan lagi untuk menuntut, untuk membuat perkara untuk naik ke penuntutan. Jadi hanya diarahkan ke denda kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dikaji lagi. Jadi itu bukan pertentangan ya, tapi lebih kepada peraturan baru yang dibuat untuk menggantikan yang lama. Jadi saran kita ataupun apa yang harus dilakukan, ya sebaiknya kita mengikuti undang-undang yang terbaru itu. Walaupun memang dalam prosesnya ada semacam adaptasi dulu, plus minusnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, adakah saran atau harapan Bapak agar kedepannya proses pembentukan peraturan perundang-undangan bisa lebih baik? Nah, kalau saran saya secara umum ya, di luar dari ini, karena kami kan praktisi hukum, kalau kami tidak bisa secara langsung untuk menyarankan bahwa undang-undang A, B, dan C ini harus begini begitu. Tapi
kalau di masyarakat, apalagi mahasiswa, adik-adik itu bisa mengawal setiap proses dalam pembentukan undang-undang yang akan dibuat oleh Dewan Pusat maupun di provinsi. Jadi kesempatan untuk mengawasi itu ada di masyarakat dan di mahasiswa secara umum. Ketika sudah jadi undang-undang, maka kami wajib untuk menjalankannya gitu. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak yang sangat bermanfaat. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak mau diwawancarai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.